moment of loss or encounter. God is in everyone, in every place, and in everything. Let us find God in all things. Under the autumn leaves and in the snow, under the splash of rain and in the sunshine, in all parts of nature, in the arms of the parents' love, surrounded by brothers and sisters, in children's cackling and the warmth of friends' embrace from far and near. Among friends or foes, in war or peace, when disappointed or satisfied, in happiness and sadness, at the moment of loss or encounter. God is in everyone, in every place, and in everything. Let us find God in all things. Among friends or foes, in war or peace, when disappointed or satisfied, in happiness and sadness, at the moment of loss or encounter. God is in everyone, in every place, and in everything. Let us find God in all things. Let us find God in all things. Selamat datang di Miskam Menyapa sore hari ini. Nah, Sobat Miskam, perkenalkan nama aku Veronica Dia Oktaviani, biasa dipanggil Vero. Aku berasal dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, angkatan 2019. Nah, Sobat Miskam, sebelum kita memulai rangkaian talk show singkat pada hari ini, kita akan terlebih dahulu memulai segala sesuatu dengan berdoa. Doa akan saya pimpin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Sebentar Bapak, kami akan melakukan talk show Miskam Menyapa. Kiranya Tuhan selalu dampingi dan kiranya Tuhan berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Sobat Miskam, selamat sore. Sobat Miskam nih, apa kabarnya nih? Apakah sedang feeling blue? Wah, sedang sedih, kecewa, atau sedang senang dan bahkan nggak sedikit Sobat Miskam yang sedang memutar otak untuk melaksanakan proyek-proyek yang berada di depan mata, yang seharusnya offline jadi online. Itu PR banget, dan itu kita harus menggunakan banyak banget bantuan dari teman-teman semua juga, untuk akhirnya bisa menyelenggarakan proyek yang kita harapkan dengan baik. Tapi pastinya, kita semua selalu berharap untuk selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu diberikan kesehatan. Ya, Sobat Miskam, sore hari ini seperti yang Sobat Miskam bisa lihat di layar handphone atau layar laptop atau layar gadget Sobat Miskam yang Sobat Miskam pakai, judul dari tema kita pada sore hari ini adalah Pacarku Beda Keyakinan. Gimana nih? Nah, temanya sangat-sangat menarik. Itu diangkat dari karena kita berada di lingkungan, karena kita berada di negara yang penuh dengan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan latar belakang, dan juga pastinya perbedaan keyakinan, akhirnya sangat memungkinkan untuk kita akhirnya bertemu dengan orang baru. Lalu kita akhirnya sering jalan, sering chatting, ada rasa nyaman, terus lama-lama kita jadi suka dan sayang. Nah, dari situ ada Sobat Miskam yang akhirnya memutuskan untuk pacaran. Ya udah, pacaran aja, nggak dilanjutin. Tapi ada juga Sobat Miskam yang akhirnya memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan.
Nah, mungkin ada pergolakan batin yang Sobat Miskam rasakan, tapi di sini Sobat Miskam tidak usah khawatir, kita punya jawabannya melalui narasumber kita yang mempunyai pengalaman ya kurang lebih sama dengan apa yang Sobat Miskam merasakan. Nah, beliau sebelumnya pernah aktif di komunitas kepemudaan, pernah menjadi ketua OMK, lalu pernah menjadi sekretaris dan koordinator jaringan di Komisi Kepemudaan, pernah juga menjadi koordinator training di Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Lalu saat ini beliau masih mendampingi beberapa komunitas OMK dan juga ikut mendampingi pelatihan di Gladi Rohani Keuskupan Agung Semarang sejak 2016. Nah, pasti Sobat Miskam sudah bertanya-tanya siapakah? Wah, tapi sebenarnya ada di sebelah saya. Nah, ya, Mas Berto, selamat sore Mas. Selamat sore. Gimana Mas kabarnya? Apakah sehat? Baik, sehat sekali, Vero. Ya Mas, seperti yang tadi sudah saya bilang ya Mas di awal, memang tema ini diangkat dari kita berada di lingkungan, berada di negara yang begitu banyak perbedaan, akhirnya memungkinkan ya buat kita untuk ketemu orang baru yang berbeda latar belakang, pendapat, keyakinan dengan kita. Nah, di sini Mas Berto sebagai seseorang yang memiliki pengalaman yang kurang lebih sama gitu dengan tema kita pada hari ini, boleh nggak sih diceritakan singkat bagaimana dulu Mas Berto sampai punya pacar berbeda keyakinan? Kalau punya pacar berbeda keyakinan sebetulnya beberapa kali ya. Artinya eh, ini pacar keberapa gitu ya. Pernah beberapa kali yang sama seiman gitu ya, yang beda agama juga pernah nyoba gitu ya. Artinya ini dilakukan tidak hanya sekali lalu kemudian jadi enggak, tapi melalui proses memilih dari banyak orang gitu ya. Artinya kalau kita yang namanya pacaran memang harusnya mencoba untuk mengenal, ketika nggak cocok ya cari yang lain gitu kan. Natural lah pokoknya gitu ya. Lalu kemudian saya mencoba untuk melihat dari berbagai kemungkinan itu, ternyata yang terakhir yang akhirnya jadi istri saya itu karena beberapa kali putus nyambung itu terjadi, lalu di akhirnya merasa yang paling cocok yang itu, lalu akhirnya ya sudah jalan dengan yang sekarang ini gitu Mbak Vero. Nah, pastinya kan Mas Berto ini ya harus memberitahukan kepada orang tua. Nah, bagaimana tanggapan orang tua, reaksi orang tua setelah tahu bahwa pasangan Mas Berto ini memiliki keyakinan yang berbeda? Apakah Mas Berto juga sempat mengalami backstreet gitu, menjalani backstreet? Kalau backstreet enggak ya, tapi sempat tidak setuju ya pernah gitu ya. Bagaimanapun juga kalau orang tua pasti menyarankan ya cari yang sama saja supaya lebih mudah, lebih apa namanya mudah diterima oleh lingkungan juga gitu ya. Tapi perlahan-lahan itu karena juga melihat apa namanya interaksi dengan tidak hanya satu orang kan, lalu kemudian ketika saya misalnya berhubungan dengan teman saya wanita yang lain, lalu kemudian orang tua kan juga melihat cocok atau enggak, relasinya bagaimana, lalu kemudian proses yang bertumbuh itu lalu juga akhirnya mengubah gitu ya, mengubah paradigma dan pendapat orang tua dari yang pertama kali menolak atau mungkin kurang setuju, tidak secara ekstrim menolak sebetulnya, cuman menyarankan untuk tidak gitu ya, menyarankan untuk coba dulu yang lain dong. Saya coba yang lain gitu ya, tapi lalu kemudian oh ternyata yang apa namanya terus menerus itu berjalan ya ini ya sudah akhirnya tidak masalah. Nah, apakah waktu itu kan tadi Mas Berto sempat mengatakan orang tua Mas Berto supaya diterima oleh lingkungan. Apakah sempat ada penolakan atau ya nyinyiran lah bahasa sekarangnya gitu dari orang-orang sekitar, dari orang-orang lingkungan gereja? Atau Oh ya gimana Mas Berto? pasti Iya. karena saya aktivis di gereja, lalu kemudian orang tua juga aktivis di lingkungan dan macam-macam gitu ya. Lalu suara suara miringnya pasti kan seperti lu. Jadi dulu waktu saya pacaran saya ketua OMK bahkan sampai 2 kali aktivis di Keuskupan di Komisi Kepemudaan. Kok seolah-olah tidak ada
teman perempuan yang bisa dijadikan pasangan gitu ya. Tapi yang saya lakukan juga memang tidak semata-mata lalu kemudian milih yang di luar gitu ya, tetapi juga memang mencoba menjalin relasi dengan teman-teman juga di OMK juga pernah, lalu kemudian di Kuskupan itu juga waktu di Youth Center Salam itu juga pernah juga gitu ya dengan teman yang di sana. Tapi ya jalan natural seperti itu saja. Lalu kemudian orang menilai mana yang lebih cocok. Lalu kemudian dalam usia yang memang sudah siap, artinya sudah lulus kuliah, sudah bekerja. Lalu kemudian kita pasti akan diberi ruang yang lebih merdeka untuk menentukan. Jadi orang tua sudah beda lagi cara untuk mengatasi pilihan kita. Dulu waktu pacaran di awal-awal ketika saya masih kuliah mungkin masih agak strike ya, tapi kemudian ketika kita sudah punya kemandirian, sudah punya kelayakan untuk menentukan, itu pasti akan berbeda cara menentukan masukan-masukan dari orang tua juga. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya bisa sama yang berbeda keyakinan tuh sebenarnya kayak seleksi alam gitu ya Mas, kayak natural aja berjalan tapi akhirnya cocoknya sama yang ini gitu ya Mas. Iya, betul sekali. Saya rasa proses berpacaran juga kalau tadi di tema ini beda agama gimana gitu ya. Saya rasa juga ya tergantung kitanya gimana, mau apa gitu ya. Kalau pacar beda keyakinan gimana ya, gimana kita mau pilih yang seperti apa, tujuannya apa dulu, tujuan berpacaran itu. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk membangun keluarga yang bahagia, ya saya bahagia atau enggak gitu ya. Kalau ternyata kita pacaran dengan yang lain, merasa ada konflik, merasa tidak cocok, lalu dipikir-pikir kira-kira besok kalau saya berkeluarga bahagia atau enggak. Nah itu kan lalu menjadi ukuran yang bisa dibandingkan gitu ya, ditaksir mana yang cocok atau enggak gitu kan. Saya rasa itu yang menjadi faktor penentunya gitu ya. Nah, Mas Berto, ini kan juga pasti ada Sobat Miskam yang bertanya-tanya gitu. Apa saja sih problematika ketika menjalani pacaran dengan seseorang yang berbeda keyakinan? Karena kan kita mempunyai memang dua hal yang berbeda gitu. Nah, gimana cara mengkomunikasikannya dan akhirnya cara menghormati, menghargai pasangan? Ya kuncinya keterbukaan gitu ya. Ketika sebetulnya ini prinsip komunikasi interpersonal secara umum. Saya rasa tidak ada masalah apakah itu beda agama, apakah itu beda ras atau beda apa gitu ya. Ketika kita mencoba untuk mempermasalahkan sesuatu yang tidak bermasalah sebetulnya, ya itu akan menjadi konflik gitu ya. Tetapi ketika kita menjalani apa yang mungkin dipandang orang lain bermasalah, tapi ketika saya mencoba untuk mengalami itu, saya ternyata nggak ada masalah apa-apa itu ya. Ya akhirnya kita terbuka satu dengan yang lain gitu ya. Intinya adalah terbuka. Ketika orang berpacaran ya yang harus dilakukan adalah satu dengan yang lain, mencoba untuk berani memetakan apa tujuan masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya ada si cowok dan cewek itu, si ceweknya tujuannya apa, kenapa tertarik, kenapa mau mempertahankan hubungan, si cewek juga seperti itu. Jadi dua-duanya tuh sama-sama saling memberikan kontribusi untuk membangun juga. Kalau ada undang-undang ya apa yang nggak cocok gitu kan, lalu kemudian kalau dikomunikasikan jadi tahu cocok atau enggak. Mengkomunikasikan segala sesuatu ya, berarti keterbukaan di sebuah hubungan gitu ya Mas? Iya. Nah, saat pacaran gitu kan, Mas Berto sudah terpikir untuk menjalani ke jenjang pernikahan nih. Pasti juga sudah didiskusikan bagaimana keyakinan keluarga dan mungkin mengalami kebuntuan. Apakah yang Mas Berto alami pengalamannya dan cara mengatasinya waktu itu? Kalau kebuntuan tidak juga ya, karena saya sendiri punya pengalaman iman yang membuat saya tidak membuat terlalu idealis gitu ya. Artinya walaupun saya aktivis, justru karena saya aktivis di gereja waktu itu, lalu kemudian pernah mendampingi retret di waktu saya aktif di Komisi Kepemudaan itu, ketemu dengan berbagai macam permasalahan yang real di teman-teman muda itu sendiri, sehingga ketika misalnya saya ceritakan ada seorang anak SMA waktu itu lagi retret, lalu kemudian malam hari dia konsultasi dengan saya, lalu
ternyata anak ini seorang Muslim gitu ya, sekolah di sekolah Katolik. Terus dia tanya, Mas Berto, kalau saya pengen apa, kalau saya tertarik pengen jadi orang Katolik ya, pengen pindah. Gitu. Kemudian saya sempat bingung untuk menjawab, nah gimana nih jawabannya gitu ya. Waktu itu saya masih muda, masih umuran teman-teman mahasiswa gitu ya. Lalu kemudian saya tanya ke seorang pastor pendamping juga yang waktu itu bersama dengan saya mendampingi retret. Lalu pastor itu berkata, jangan dulu gitu ya. Coba dipikir dulu apakah ini memungkinkan atau tidak. Lebih baik kalau misalnya senang dengan nilai atau ajaran Katolik ya lakukan saja gitu ya, tanpa harus menjadi seorang Katolik. Banyak kok yang bisa dilakukan gitu ya. Karena ketika orang berpindah agama maka akan ada banyak masalah. Masalahnya apa? Mungkin dia bahkan ditolak sendiri atau konflik dengan orang tuanya, dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Artinya membangun iman Katolik itu juga tidak harus serta-merta mengkatolikan orang atau mengubah agama orang. Enggak. Saya rasa apa ya, kalau dulu waktu SMA itu, kebetulan saya SMA-nya di Kolose Gede itu. Kalau ada teman-teman Muslim itu tapi apa namanya gaya-gayanya itu karena kita di sekolah Yesuit gitu, itu dikatakan sebagai ini anaknya ini Muslim Yesuit gitu. Nah, kenapa? Karena dia sangat hafal dengan ajaran-ajaran Yesuit gitu ya, lalu kemudian spiritualitas kajian sampai rotok gitu, padahal orang Muslim gitu. Jadi nggak perlu orang pindah agama, tapi bisa dengan agama yang non-Katolik, tapi tetap menghidupi ajaran Katolik dengan baik. Saya rasa itu yang menjadi kuncinya, sehingga sampai sekarang pun istri saya juga fine-fine aja, nggak masalah gitu ya. Tiap minggu ke gereja, menemani saya dengan anak-anak, itu juga nggak masalah. Bahkan teman-teman itu sudah familiar juga. Bahkan sebelum saya menikah, istri saya dulu waktu masih pacaran, itu sering ikut kegiatan di OMK. Pernah jadi panitia di OMK juga. Betul? Dia seorang Muslim, tapi teman-teman saya sudah tahu gitu ya. Dan itu jadi punya. Nah, tapi pernah nggak akhirnya Mas Berto dan pasangan gitu kan yang sudah sekarang menjadi istri tuh kayak ngomong kita break dulu ya gitu, kita cari yang satu keyakinan dengan kita dulu, terus nanti kalau itu ya akhirnya nyambung lagi atau pokoknya istilah putus nyambung lah gitu. Iya, dulu waktu pacaran pernah beberapa kali, bahkan tidak hanya 1 kali, 3 kali saya, 3 kali sempat break gitu ya, break lalu kemudian bahkan nggak break tanpa break, tapi juga sambil mencoba yang lain kita sepakati juga pernah gitu ya. Artinya karena waktu itu saya dengan pacar saya waktu itu kan jauh, di kuliah di Semarang, saya kuliah di Jogja, sehingga ketemu paling 1 minggu gitu ya kalau pas libur gitu. Itu pun kadang enggak, jadi 2 minggu sekali kadang gitu kan. Jadi sambil mencoba relasi yang lain, saya dengan teman yang kampus saya, kemudian pacar saya dengan teman kampusnya di sana, ya enggak apa-apa. Kami sama-sama tahu sempat seperti itu. Nah, bagaimana Mas Berto dan pasangan akhirnya sampai pada keputusan untuk ya menikah gitu? Ya itu tadi di awal saya mengatakan itu proses gitu ya, proses yang sangat apa ya, yang sangat natural dari berbagai macam pergulatan itu. Saya mencoba dengan orang yang lain juga udah pernah, ternyata juga lebih cocok dengan yang ini gitu ya. Dan istri saya juga seperti itu juga gitu, sudah mencoba dengan yang lain, bahkan dalam rentang yang lama, tidak hanya hitungan bulan, mungkin kita sempat pacaran sampai ada yang tahunan gitu, 2 tahun gitu ya. Jadi saya sampai dengan istri saya pacaran totalnya waktu kotornya itu hampir 12 tahun. Jadi dari kelas 2 SMA sampai kemudian 12 tahun ke depan gitu ya. Dan lalu waktu bersihnya itu paling cuma separuhnya, sekitar 7 tahunan lah gitu lah. Yang lainnya itu yaitu waktu-waktu kosong untuk mencoba hal yang lain. Itu yang terjadi. Nah, Mas Berto kan sekarang sudah mempunyai keturunan nih. Apakah jika nanti keturunan anak-anak Mas Berto itu menikah juga yang dengan berbeda keyakinan, apakah Mas Berto ya open minded seperti keluarga Mas Berto dan istri sebelumnya, atau yaudah deh nggak usah, jangan ikut-ikut papa gitu? Tentunya kita melihat latar belakang juga ya. Artinya apakah kalau misalnya kebetulan saya dan istri saya dari latar belakang yang terbuka, walaupun istri saya seorang Muslim, tapi di latar belakangnya waktu kecil pernah sekolah di sekolah Katolik juga.
TK, SD itu sekolah Katolik, lalu kemudian satu keluarga juga seperti itu, dan saya melihat ini juga sangat berpengaruh. Konteks pasangan beda agama, beda keyakinan ini sebetulnya akan mudah diterima ketika masuk dalam konteks komunitas di teman-teman Katolik gitu ya. Kalau di non Katolik saya rasa masih agak susah gitu ya, karena kalau di Katolik memang ada dispensasi ketika orang menikah, lalu kemudian walaupun ini menjadi halangan, jadi sebetulnya kalau dalam gereja Katolik secara aturan pernikahan, misalnya saya kasusnya gitu ya, Muslim dengan Katolik itu ada halangan pernikahan, maka harus dilakukan penyelidikan pernikahan, lalu kemudian dimohonkan dispensasi dari uskup. Nah, artinya sebetulnya gereja itu ya keberatan gitu ya, tetapi karena gereja itu memahami bahwa umatnya itu punya masalah juga gitu ya, tidak semudah lalu kemudian menikah itu ya sudahlah dinikahkan, yang penting Katolik sama Katolik, enggak gitu ya, tapi ada masalah yang lain karena ya ternyata dapatnya cocoknya itu gitu ya, lalu gereja memberikan dispensasi gitu ya. Jadi kalau di Islam sendiri nggak bisa gitu ya, ini nanti akan terjadi ketika pengurusan berkas-berkas akan terasa gitu. Jadi kalau misalnya menentukan sampai jenjang ke pernikahan gitu ya, akan ada tantangannya juga gitu. Ketika sekalian saya cerita ya, ketika saya mengurus surat-surat itu, saya ambil surat pengurusan pernikahan di catatan sipil di kelurahan, itu berkas ada 2 yang ada hanya untuk pernikahan KUA dan pernikahan non KUA atau catatan sipil. Ketika agama saya Katolik, maka saya dengan mudah untuk mengambil berkas non KUA atau catatan sipil. Nah, perkaranya adalah ketika berkas itu disampaikan oleh kepada istri saya untuk mengambil pengantar pencatatan nikah, karena istri saya seorang Muslim, maka seharusnya nggak masalah gitu ya. Berikan non KUA, akan tergantung dia milih. Tapi waktu itu sempat dari petugasnya mengatakan, loh kalau Muslim harus pakai KUA, nggak bisa pakai non KUA, nggak bisa pakai sipil. Jadi sempat dihalang-halangi seperti itu. Ini yang terjadi. Tapi karena kemudian diluruskan sampai ke Pak Lurahnya yang kebetulan kenal dengan ibu mertua saya waktu itu, lalu kemudian selesai masalahnya, diberikan. Gitu. Tapi sempat seperti itu. Nah, bagaimana ketika misalnya ya, klausalnya masuk di kantong-kantong yang daerahnya cukup fanatik, nah itu juga bisa bermasalah juga gitu loh. Tantangannya semacam itu yang pernah saya alami. Ya, menurut saya kalau misalnya saya melihat situasi yang ada di saat ini juga, teman-teman yang sekarang punya pacar beda keyakinan bisa dipertimbangkan. Pertimbangannya apa? Kita berhitung gitu ya, berdasarkan dengan apa yang kita inginkan. Tujuan orang mau menikah itu apa? Lalu kemudian ketika nanti kita punya pasangan yang beda keyakinan, apakah itu bisa memenuhi atau tidak? Kalau memang bisa memenuhi, oke, lanjut saja. Tapi kalau tidak atau mungkin merepotkan, saya rasa ya tetap harus fokus ke tujuan. Cari yang bisa membuat Anda bahagia berdua, bukan hanya satu saja. Saya rasa itu yang harus dipikirkan. Jadi memilih pasangan, apakah itu beda keyakinan atau tidak, saya rasa harus fokus ke tujuan untuk berumah tangga itu untuk apa dulu. Jadi tidak hanya karena saya suka saja, enggak. Tapi dia juga lingkungan keluarganya bagaimana. Kalau misalnya tidak mendukung lingkungan keluarganya, apakah saya lanjut ataukah tidak? Itu harus dipikirkan secara masa-masa. Begitu, termasuk restu orang tua juga ya, Mas ya? Iya, saya rasa kalau konteks kita dalam di negara kita gitu ya, itu masih sangat kuat. Jadi kalau misalnya kita mengatakan yuk kita kawin lari aja misalnya kayak gitu ya, orang tuanya nggak setuju, nggak apa-apa gitu ya. Apa iya gitu? Pertanyaan saya apa iya? Nggak mungkin. Saya rasa tetap seorang anak itu akan punya ikatan batin terhadap orang tua. Gitu ya. Ya sebagian besar lah. Kalaupun ada yang bermasalah dengan orang tuanya, itu hanya sebagian
kecil aja lah. Tapi sebagian besar pasti akan punya ikatan batin ingin berrelasi dengan baik dengan orang tuanya. Kalau misalnya katakanlah saya sebagai misalnya ini ya, misalnya saya jadi cowoknya nih, lalu kemudian pacar saya nggak setuju nih, gitu ya, orang tuanya gitu kan, udah kita lari aja, nggak apa-apa. Mungkin Anda sebagai saya sebagai perspektif orang yang calon mertua yang nggak setuju ya nggak apa-apa, oh, saya nggak ada ruginya, orang tua saya nggak masalah gitu kan, saya lari gitu. Tapi kemudian apakah pasangan saya itu menjadi tenang dengan cara seperti itu? Gitu. Apakah pasangan saya menjadi nyaman dan bahagia ketika meninggalkan ikatan keluarga di sekitarnya? Nah, itu perlu dipikirkan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan itu tidak hanya sekedar menyatukan dua insan saja, tetapi menyatukan dua keluarga. Jadi itu ya, bukan hanya dua orang, tapi dua keluarga jadi satu. Karena kita nggak akan terlepas dari cara berrelasi orang Indonesia yang masih kekeluargaan. Itu yang menjadi catatan penting. Nah, Mas Berto, bagaimana akhirnya gereja memfasilitasi pernikahan beda keyakinan yang Mas Berto alami? Apakah ada konsekuensi seperti keturunan Mas Berto harus mengikuti keyakinan yang mana gitu, Mas? Iya, tentunya ada. Jadi ketika penyelidikan pernikahan, ketika kanonik itu ditelaah gitu ya. Artinya kalau ada hal yang memberatkan, gereja itu tidak akan meloloskan kok gitu ya. Misalnya menikah sudah beda agama tapi dipaksa, gitu ya. Dan itu ketahuan ketika penyelidikan kanonik, pasti nggak akan lolos oleh romonya gitu ya. Ketika ditelisik ternyata ada masalah yang serius dengan yang diperkirakan nanti akan membuat pernikahan itu tidak bahagia, pasti nggak akan lolos gitu. Maka gereja pasti akan hati-hati untuk menentukan memberikan sakramen pernikahan itu sendiri. Itu yang saya ketahui. Lalu kemudian konsekuensinya memang ada komitmen di situ tentang bersedia untuk mendidik anak secara menurut ajaran agama Katolik gitu ya. Itu ada semua gitu ya. Jadi ketika saya menandatangani dan calon istri saya waktu itu juga diwawancari oleh Romo ketika kanonik juga harus menandatangani itu. Jadi bersedia untuk mendidik anak secara Katolik. Ada statementnya. Nah, bagaimana cara Mas Berto tetap bisa memelihara iman dan sekaligus menumbuhkan sikap menghargai, menghormati terhadap pasangan yang berbeda keyakinan, juga menumbuhkan rasa menghargai dan menghormati kepada anak-anak juga, gitu Mas? Saya rasa itu sudah tumbuh ketika saya waktu pacaran ya. Dan artian justru masa-masa perkenalan sebelum pernikahan itu sangat penting. Artinya pola-pola itu kan lalu kemudian hanya dilanjutkan saja. Bedanya kalau orang menikah itu kan hanya ada suratnya lalu punya keleluasaan yang lebih besar gitu ya daripada orang yang sebelum menikah. Tetapi pola komunikasinya hampir sama. Artinya komitmen itu sudah dibangun sebelumnya. Bukan ketika menikah baru memulai komitmen, enggak gitu ya. Justru ketika saya putus nyambung itu lalu kemudian karena sudah ada proses membentuk komitmen. Kenapa putus? Karena komitmennya nggak sinkron gitu ya. Lalu setelah itu coba yang lain nyambung lagi karena apa? Ya karena kangen gitu kan. Ternyata mencoba kok bisa rujuk lagi jadi satu lagi ya karena mencoba untuk memaklumi ya udahlah kalau dulu kemarin ini nggak mau, saya mau gitu ya. Kemudian komitmen itu perlahan-lahan menjadi kesepakatan bersama. Nah ini proses relasi yang dibangun terus-menerus sehingga akhirnya memantapkan, oke, kita akan menikah seperti itu. Dan waktu itu saya tidak langsung menikah tapi tunangan dulu gitu ya. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa ketika iya itu masih ada waktu selanya gitu ya, masih ada waktu selanya. Benar atau enggak gitu masih ada waktu selanya kalau mau membatalkan belum terlanjur menikah gitu. Dan itu pun kami lalui dengan kedekatan yang dibangun terus-menerus. Begitu. Selain berkomitmen nih Mas Berto kasih tahu dong hal-hal penting apa aja sih yang harus ditumbuhkan selama pacaran itu? Komunikasi itu penting gitu ya. Artinya komunikasi tidak hanya berbicara tetapi mencurahkan pemikiran,
mencurahkan idealisme, mencurahkan keinginannya apa gitu ya. Tetapi juga memahami pasangan kita seperti apa, itu yang lebih penting. Karena sebetulnya ketika kita membangun hubungan itu harus ada keterhubungan, keterikatan, ada connectedness gitu ya. Ketika tidak ada terhubungan ya itu akan mudah sekali putus gitu ya. Harus cocok gitu ya. Nah, kecocokan itu dari mana? Ya dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman berrelasi, pengalaman dalam mengatasi konflik. Jadi saya rasa konflik itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru harus diselesaikan. Seringkali ketika terjadi konflik itu orang dihindari, gitu ya. Tapi justru yang saya rasakan konflik itu harus diselesaikan, dihadapi, gitu ya. Harus benar-benar clear. Maka itu akan jadi kebiasaan ketika nanti sudah menikah, ketika ada konflik itu diselesaikan, bukan dihindari. Karena kalau dihindari itu akan menumpuk dan suatu saat akan jadi bom waktu. Nah, itu dibiasakan mulai dari pacaran. Jadi, orang pacaran sampai berkonflik itu biasa buat saya, nggak masalah. Gitu ya, baik-baik saja kok. Yang penting bagaimana menyikapi konflik itu. Itu yang kedua adalah, ada sebuah cerita begini. Ada seorang yang ada orang pacaran gitu. Kemudian dia berkonflik, terus lalu dia tanya kepada seorang guru, saya ingin bahagia dengan pasangan saya itu, tapi kenapa saya nggak bisa? Gimana caranya supaya saya berbahagia? Saya selama ini selalu berkonflik terus, gitu ya. Lalu si guru ini berkata begini, yang pertama, kalau keinginanmu adalah saya ingin bahagia, hilangkan kata saya, kata aku, gitu. Itu dihilangkan, artinya keakuan, gitu. Kadang-kadang aku pengen ini, nah keakuan itu dihilangkan. Satu. Yang kedua adalah ingin. Keinginan itu juga harus dihilangkan. Kenapa? Kalau Anda hanya mengatakan aku ingin kamu seperti ini, kamu ingin seperti ini, jadi seperti mendikte pasangan, itu juga akhirnya akan terjadi konflik. Kenapa? Karena akan terpaksa terus menerus. Yang terjadi kata ketiga yang tertinggal adalah bahagia. Jadi kalau kata aku dan ingin itu dihilangkan, akhirnya jadi bahagia. Nah, ini yang coba kita pelajari dalam teknik berpacaran yang benar gitu ya. Artinya ya idealisme kita bagikan gitu loh. Tidak hanya aku saja dan bukan keinginanku saja, tetapi juga keinginan pasangan kita itu kita sinkronkan. Saya rasa itu yang penting ya, komunikasi dan ego itu dikendalikan, keinginan kita dikendalikan. Jadi lebih ke give and give ya daripada take and give. Jadi apa yang mau kita rasakan juga kita harus terapkan juga ke pasangan kita, gitu ya, ya, Mas? Saling melengkapi ya. Yang lebih penting adalah saling melengkapi itu. Jadi kekuranganku itu akan dilengkapi. Kita yakin akan dilengkapi oleh pasangan saya dan saya bisa melengkapi kekurangan pasangan saya. Itu saja. Ya, dan juga yang tadi kata Mas Berto bilang kalau misalnya konflik itu biasa ya, ibarat kalau kita potong kuku gitu kan, kuku panjang dan yang dipotong itu kan kukunya ya, bukan jarinya ya Mas. Nah, jadi juga ya kan masalah dalam hubungan yang diselesaikan itu masalah bukan hubungannya gitu ya. Iya, betul sekali. Karena banyak banget nih pasti Sobat Miskam kalau ada konflik, udahlah putus aja gitu kan Mas. Nah, biasanya. Itu lari dari masalah, tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya lari dari masalah dan akhirnya nanti juga akan selalu seperti itu. Kalau berkali-kali terjadi akan terpola seperti itu. Betul banget. Nah, apa sih saran pesan-pesan dari Mas Berto untuk teman-teman Sobat Miskam semua yang mengalami masalah serupa seperti Mas Berto? Masalah yang mana nih? Beda keyakinan maksudnya Mas. Bukan maksudnya ya itu. Pasangan berbeda keyakinan gitu Mas. Ya ditimbang-timbang saja memang untung ruginya seperti apa. Jadi gini, kalau anak sekarang itu kan pengennya dapat sesuatu itu yang gampang, ya kan? Nggak usah repot-repot lah, gitulah ya. Kalau bisa, apalagi usahanya yang keras itu nggak usah. Gitu. Ya bayangkan yang kayak gitu aja. Gitu. Kalau Anda pengen yang cepat bahagia, nggak repot-repot gitu ya pilih yang mana gitu ya. Tapi atau mungkin ingin memperjuangkan sesuatu yang berat dan itu nanti resikonya siap, ya silakan gitu ya. Tapi saran saya telisik dulu. Kalau misalnya beda keyakinan ya telisik dulu keluargamu bagaimana, dua keluarga itu.
kira-kira cocok atau tidak gitu ya. Kalau misalnya mau menerima, it's okay, nggak masalah gitu. Lalu kedua orang yang ingin lanjut untuk berpasangan itu juga mau memahami dengan situasi yang keduanya, tidak masalah. Tapi kalau tidak, tolong dipikirkan lagi karena memang sebetulnya fokus dalam orang berkeluarga itu tujuannya adalah kebahagiaan. Jangan sampai kita memaksakan kehendak, kemudian akhirnya ada salah satu pasangan yang nggak bahagia. Gitu. Harus dua-duanya yang bahagia, jangan cuma salah satu yang bahagia. Itu jadi kita bisa cari tolak ukurnya macam-macam gitu ya. Misalnya tentang lingkungan kita gimana, menerima atau enggak. Kira-kira saya bisa menerima atau tidak situasi yang yang dialami atau dimiliki oleh calon pasangan saya. Pasangan saya bisa menerima saya atau tidak. Lingkungan pasangan saya bisa menerima saya atau tidak. Kalau misalnya tidak, bagaimana? Saya akan ditolak tidak dengan keluarga saya, atau pasangan saya mau ditolak tidak dengan lingkungannya. Nah, itu dipikirkan. Kalau ditolak, kira-kira sikapnya apa? Kalau diterima bagaimana? Ya, itu jadi pertimbangan. Dulu saya itu mempertimbangkan itu juga, tetapi lalu kemudian difilter mana yang memang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kami dan yang tidak. Ada yang memang tentu tidak menerima, tapi itu tidak berpengaruh dengan kehidupan kami. Ya sudah, karena itu ada di lingkaran luar. Ketika lingkaran dalamnya beres, lingkaran dalam itu saya ibaratkan adalah keluarga gitu ya, keluarga inti gitu. Saya, pasangan saya, orang tuanya dan orang tua saya, itu lingkaran dalam. Itu sudah beres, tidak masalah. Di lingkaran luar mau bilang apa-apa, wah itu nggak efek buat saya pada waktu itu. Karena lalu setelah itu akan berangsur-angsur menerima. Begitu sih, ini yang bisa saya sharingkan situasi yang ya. Tetapi pada akhirnya pernikahan berbeda keyakinan itu merupakan pilihan terakhir gitu Mas ya? Ya. Kita harus memilih-milih ya. Ya artinya harus mempertahankan iman ya. Gimana? Tetap harus mempertahankan iman keyakinan gitu. Iya, ya artinya berkorban itu ya keuntungannya begini ya. Keuntungannya kalau di Katolik kan kita nggak harus pindah agama. Ya. Kalau misalnya kasus khusus seperti saya ini masih bisa mempertahankan keduanya gitu ya. Kalau sampai mengorbankan salah satu juga berarti kan ada yang nggak bahagia tuh, kepaksa tuh, ya kan? Nah berarti kita juga harus memposisikan pada situasi atau sikap seperti itu. Misalnya, oh ternyata pasangan saya harus jadi Katolik karena saya Katolik, sama saja itu memaksa orang lain. Gitu ya. Jadi seiman, gitu ya. Tapi apa iya dia siap ataukah tidak? Kalau memang kehendak sendiri ya tidak masalah, gitu ya. Tapi kalau terpaksa, nah itu kan jadi permasalahan juga. Sama saja kalau kita konteks kita akan pindah keyakinan, pindah agama dengan terpaksa. Gitu. Kalau tidak terpaksa sih saya nggak masalah. Artian saya misalnya ada teman lalu kemudian Katolik lalu pindah jadi agama lain, entah ke Hindu dan macam-macam. Karena dia sudah dewasa, saya rasa ya sudah itu pilihan dia gitu ya. Tetapi tanggung jawab personal dia terhadap keluarga, terhadap lingkungan itu yang nampak nantinya gitu ya. Nah itu yang saya garis bawahi. Tapi saya rasa kalau biasanya teman-teman yang sudah memperjuangkan iman dari kecil sampai besar itu akan berusaha untuk mempertahankan, memupuk, sampai kemudian mengembangkan itu semua. Itu yang terjadi dalam keluarga saya juga seperti itu. Saya didukung oleh keluarga saya, oleh istri saya, ke gereja ditemenin gitu ya. Enggak kemudian dibiarkan. Ya, gitu ya. Istri saya sholat id juga saya temenin gitu ya, tapi saya nggak sholat, cuma temenin aja gitu ya, jaga pamit gitu ya. Jadi semua saling mendukung gitu ya. Supaya apa? Supaya imannya bertumbuh dan kita bisa dapat banyak hal dari pengalaman. Gitu, Vero. Oke, terima kasih Mas Berto sharing-sharing mengenai pacaran berbeda keyakinan pada sore hari ini. Semoga sharing dari Mas Berto dapat menjawab pertanyaan Sobat Miskam yang selama ini bertanya-tanya mengenai berpacaran beda keyakinan. Terima kasih juga untuk staff dari Misa Kampus UGM sudah menyelenggarakan Miskam Menyapa ini dengan tema yang sangat menarik
pada sore hari ini, dan juga mari sebelum kita menutup semuanya, kita tutup dulu dengan doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang masih Engkau berikan sampai dengan saat ini. Terima kasih juga atas Jalana Talk Show yang boleh kami selesaikan barusan. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Mas Berto. Di hari ini ada haru di relung hatiku, segala mimpi indah yang ku damba kini nyata, hadir pendamping hidupku. Segala cintaku ku berikan hanya kepadanya. Jagalah suci cinta ini, biarlah kekal dan abadi, ciptakan bahagia kami. Terima kasih padamu Tuhan, Kau berikan anugerah terindah di dalam hidupku. Kau satukan kami dalam satu jiwa.